Ciri orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin nggak bakal bohong. Gak usah bohong. Kalau sudah berlalu sudah tutup semua. Orang beriman itu punya konsep hidup apa? Yang sudah berlalu sudah selesai. Kalau salah istighfar kepada Allah, jangan ulangi lagi. Kalau baik bersyukur kepada Allah. Hari ini milik dia, isi semua dengan kejujuran, kebaikan, ibadah, amal saleh. Besok itu cuma program, nggak bisa dipastikan. Hari ini lakukan kebaikan-kebaikan. Yang lalu minta maaf kepada Allah, yang kedepannya minta kepada Allah SWT agar dimudahkan bisa mengisi dengan kebaikan. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Itu ciri orang munafik, gitu kan? Berapa banyak subhanallah orang mau jadi kandidat ini, kandidat itu, janjinya 1000. Mana janjinya semua? Tetap aja itu Jakarta macet. Tetap aja itu masalah banyak. Tetap aja begini dan tetap aja begitu. Mana janji-janji nih? Gak ada sama sekali. Subhanallah. Mana mereka dari orang-orang soleh, dari sahabat, dari tabi'in yang memang benar-benar imannya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada, tahu tanggung jawab. Umar bin Khattab sudah sering saya ulangi, tidak pernah letakkan kepalanya di ranjang, di bantal, kecuali sudah keliling Madinah cari tahu tidak ada lagi yang punya masalah baru tidur. Kalau enggak dipecahin, walaupun dia tidak tidur semalam suntuk. Karena takutnya ada hisab hari kiamat. Janji itu ikrar. Suami ikrar pada saat akad nikah akan berbuat baik dengan istrinya, melindungi, mendidik, jalanin gak? Itu wa'ad juga, janji itu. Istri berjanji baik, mau jadi istri yang baik, menjalani ikrar baik, tapi enggak, mana? Gitu kan? Ini hati-hati, nggak boleh sifat munafik. Artinya sudah terbuka pintu itu. Jadi kalau munafik itu seperti sebuah rumah, kita sudah mulai naikin tangganya tuh kalau bohong. Tambah lagi pungkirin janji, naik lagi tangga tuh. Nanti bisa masuk ke rumah munafikin itu, naudzubillah, bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kekal sampai hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dasarnya api neraka. Kata para ulama, dasar yang dimaksud dark ini, dasar api neraka yang paling berat siksaannya, yang paling gelap, dan di bawah itu secara tingkat di bawahnya orang-orang kafir, dan secara siksaan di atasnya orang-orang kafir. Karena jelas orang kafir jelas kekufurannya, ini nggak jelas, lebih jahat. Dia datang kepada orang kafir, bicaranya kami teman kalian, datang kepada orang beriman, kami juga teman kalian. Allah menceritakan ciri mereka dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang munafik itu mudzabdzab. Sampai orang Arab biasa mengatakan kalau orang yang suka pungkirin janji, ada ciri munafik kan orang ini mudzabdzab. Allah mengatakan mudzabdzabina baina dzalika, pelimplang, pindah-pindah, semuanya oke, sana jilat, semuanya iya. Kalau dia datang ke orang kafir, dia mengatakan kami teman kalian, gitu kan? Waktu orang-orang kafir Mekah mau menyerang di perang Ahzab, gitu kan? Minta tolong kepada orang-orang munafikin di Madinah. Baik, dikirimin surat oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, kami akan bantu kalian, datang lagi gini. Memang betul awal dikirimin informasi semua ke Mekah. Sampai pasukan Mekah sudah datang, mengepung sampai 40 hari lebih Madinah, tidak bisa karena paritnya terlalu besar buat mereka. Akhirnya mereka surat minta orang munafikin serang dari dalam, nggak ada yang berani, pungkirin janji. Orang kafir pun terjebak dengan janji mereka, gitu kan? Begitu pula orang beriman, dan ini berbahaya. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah dia mengkhianatinya. Amanah banyak ya, jangan cuma antum pikirin bahwasanya oh amanah itu kalau saya titipin uang baru amanah. Enggak. Amanah itu semua yang telah dibebankan di pundak antum dan antum mengiyakan. Misal ada teman yang ceritain masalah lalu dia bilang, setelah ceritain masalahnya, tolong jangan ceritain ke orang lain ya. Antum sudah bilang ya, itu sudah amanah. Ada orang enggak, datang istrinya atau suaminya, dia bilang teman saya cerita tapi katanya jangan cerita sama orang, tapi sekarang dia cerita. Ciri munafik, nggak boleh. Sama istri saya, sama istri nggak boleh. Kalau sudah janji sama temannya nggak cerita, nggak boleh cerita sama siapapun. Kita sudah iya kan, orang mukmin itu pegang lisannya. Orang munafik yang lisannya kelipat-lipat gitu. Di sini dia bilang iya enggak, tapi di sana sudah nyebar ke sana sini beritanya. Nggak boleh. Sama suami saya, Ustaz, saya ceritakan tentang tetangga saya perempuan suka gini, nggak boleh. Nggak usah gitu. Kecuali kalau memang dasarnya kita tahu ada keburukan. Ciri Nabi SAW seringkali kalau mau menegur satu kaum mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Tidak pernah Nabi mengatakan oh si fulan sebut namanya, nggak pernah. Nabi SAW pernah mengutus seseorang mengumpulkan zakat. Sahabat Nabi datang bawa zakat di masjid Nabi SAW, serahkan zakatnya, lalu dia bilang ini zakat-zakat kalian yang saya kumpulkan dan ini bagian saya disisipin, ini yang saya punya dikasih sama mereka.
Nabi SAW langsung naik di mimbar setelah tahmid dan salawat mengatakan, tahu siapa orang ini? Namanya siapa? Para perawi hadis menyebutkan namanya orang ini. Ini adalah si Fulan bin Fulan, gitu kan? Kata Nabi SAW, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat, tahu siapa orangnya, gitu kan? Dan tapi dia tidak sebutkan namanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada adabnya. Jadi walaupun memperbaiki orang menggunakan tata krama. Kata Nabi SAW, kenapa orang saya tugaskan zakat ya? Tapi dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau seandainya memang dia mustahik, orang yang layak dapat zakat, duduk aja di rumahnya. Nanti akan datang kok bagiannya. Ngapain dia harus ambil dari tengah jalan sudah dianggap bagiannya dia sendiri? Karena kan amil zakat punya hak ya. Tapi kalau amil zakat itu ditugaskan oleh instansi, oleh pemerintah, oleh kantor, dia nggak boleh keluarin tengah jalan. Bukan itu dimaksud, instansinya ngumpulin karena dia sudah terima gaji. Instansinya kumpulin, nanti dari zakat mal yang terkumpul 1/8-nya boleh dipakai untuk amil zakat. Kantor itulah, gaji pegawai, bayar administrasi, listrik, apa-apa, sama amil zakat boleh. Tapi bukan dia potong di tengah jalan, ngumpulin uang 10 juta zakat, nih saya keluarin 1/8-nya, sisanya saya store ke kantor. Nggak boleh. Sifat munafik namanya, amanah. Nggak boleh, kata-kata amanah, rumah tangga amanah, anak amanah, semuanya amanah ya. Apapun, Nabi kita Muhammad SAW dapat julukan As-Sadiqul Amin di antara riwayat yang menjelaskan, tentu masih banyak ya riwayat yang menjelaskan berbeda ya versinya, tapi ada satu riwayat yang menjelaskan salah satunya waktu beliau berumur, waktu awal-awal masuk ke bisnis. Beliau mulai masuk itu sekitar umur 20-22 tahun. Nabi SAW mulai berbisnis, itu pada saat beliau awal-awal bisnis, beliau sempat memajang barang dagangannya di pasar Ukaz di Mekah. Kemudian datanglah seseorang dari luar Mekah beli dagangan Nabi SAW. Ini belum 25 tahun gitu kan. Dibeli barang dagangan beliau SAW. Lalu kemudian orang itu bilang, wahai Muhammad, ini saya bayar, ini barangnya saya titip, saya mau pergi tawaf dulu. Ini orang musyrik ini, sembah-sembah berhala. Tapi waktu itu belum ada risalah kenabian. Lalu orang itu habis tawaf pulang ke kampungnya. Lupa kalau dia beli barang dari Nabi SAW. Keingatnya kapan? 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia ingat, dia kembali ke Mekah. Oh kayaknya saya beli barang dari Muhammad nih. Buru-buru lari. Masuk ke pasar Ukaz, dia kaget menemukan Nabi SAW dengan posisi yang sama. 3 hari gak bergerak, jaga barangnya orang. Orang itu langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau begini jaga barang saya dari 3 hari. Dia bilang, iya. Kamu kan bilang tunggu, maka saya jaga. Tersebar satu Mekah, semua Mekah mengatakan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Memang begitu dalam Islam. Gak boleh kita khianati itu. Amanah ya amanah, gitu kan? Gak boleh ceritain sama orang. Kalau kita sudah bilang, iya, sudah iyakan. Ini cirinya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menambahkan hadisnya, kata beliau dalam hadis Hakim, riwayat Hakim dengan sanad yang sahih, ada 4 hal kalau ada pada diri seseorang pastikan dia munafik tulen. Disebutkan 3 tadi, idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia bohong, ya. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia memungkirinya, wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Kemudian dikata yang keempat ditambah oleh Nabi SAW, wa idza jadala ghadar, ya. Kalau dia berbicara berdebat maka dia curang ya. Artinya kalau dia masuk ke pengadilan, dia kalah nih, sebenarnya bukan dia punya hak, tapi dia cari 1000 jalan untuk mendapatkan yang bukan haknya. Seperti banyak sekarang di pengadilan, ya hakimnya terlibat, ya jaksanya terlibat, yang orang terlibat, ya pengacaranya terlibat, wah luar biasa, saksinya terlibat. Ini sifat-sifat munafikin semua. Dibolak-balikan fakta, merebut tanah ahli warisnya 5 hektar, padahal tempat dia tidur 1 kali 2 meter cukup. Mau ngapain tuh tanah 5 hektar dicuri? Mati juga masuk di liang lahat 1 kali 2 hektar, 1 kali 2 meter. Itu juga yang paling besar kuburannya. Ngapain curi hartanya orang? Membolak-balikan sertifikat lah, mengganti nama lah, inilah itulah, semua palsu semua. Subhanallah. Akte lahirnya palsu, ijazahnya palsu, ininya palsu, palsu semua. Apa ini? Kenapa harus palsu? Kalau Anda tidak berkualitas ya sudahlah, gitu kan? Tunjukkan kualitas kalau memang mau dapat. Nggak pernah ikut pelatihan lalu dapat sertifikat. Untuk apa? Kemudian nanti dia kerja tidak bisa dapat apa-apa. Dia juga tidak bisa punya kualitas. Nggak bisa. Subhanallah, mau berkhianat seakan-akan Allah SWT tidak tahu itu. Jadi harus hati-hati.